Pernah nggak kamu dengar orang bilang, zakat itu kan sama aja, yang penting niatnya? Di video ini kita bakal ngobrol santai tentang zakat menurut 4 mazhab besar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Tujuannya bukan buat bikin bingung, tapi biar kita tahu dasar-dasarnya, dan gak asal comot pendapat yang enak aja. Zakat itu salah satu rukun Islam, ibadah wajib yang punya dimensi sosial tinggi. Gak cuma soal ngasih uang, tapi juga bentuk tanggung jawab kita terhadap sesama. Nah, ulama dari 4 mazhab sepakat zakat itu wajib, tapi beda di detail teknisnya. Perbedaan ini muncul karena metode ijtihad mereka yang juga beda. Ada yang lebih pakai kias, ada yang kuat di hadis, ada yang perhatiannya besar pada praktik sahabat. Kita mulai dari mazhab Hanafi. Menurut Imam Abu Hanifah, zakat wajib untuk semua harta yang berkembang. Artinya bisa menghasilkan keuntungan, termasuk emas, perak, ternak, hasil pertanian, dan perdagangan. Tapi menariknya, zakat hasil pertanian di mazhab ini nggak tergantung jenis tanamannya, tapi dilihat dari manfaat dan hasilnya. Mereka juga kasih toleransi soal zakat perdagangan. Selama modalnya terus berputar dan niatnya untuk berdagang, wajib zakat setiap tahun. Sekarang pindah ke mazhab Maliki. Imam Malik agak ketat dalam hal niat dan waktu kepemilikan. Harta yang wajib zakat harus dimiliki penuh selama 1 tahun haul, dan kalau harta itu sempat turun di bawah nisab selama periode itu, kewajiban zakatnya gugur. Untuk zakat hasil pertanian, mazhab Maliki membedakan antara yang diairi hujan, zakatnya 10%, dan yang pakai irigasi, 5%. Ini diambil dari hadis Nabi. Sekarang masuk ke mazhab Syafi'i. Mazhab ini cukup populer di Indonesia. Imam Syafi'i menekankan bahwa zakat wajib dikeluarkan dari harta yang sudah mencapai nisab dan haul, selama harta itu tetap utuh dan dimiliki penuh. Untuk zakat profesi atau penghasilan modern, ulama Syafi'iyah kontemporer punya 2 pandangan. Ada yang mengkiaskan dengan zakat pertanian, setiap panen, ada juga yang dengan zakat perdagangan setiap tahun. Mereka berpendapat zakat wajib atas emas, perak, ternak, dan hasil bumi, tapi punya syarat-syarat yang lebih rinci. Misalnya, zakat hasil bumi cuma wajib kalau hasilnya tahan lama dan bisa ditakar, seperti biji-bijian atau kurma. Mazhab Hanafi lebih rasional dan luas dalam cakupan harta, Maliki lebih berhati-hati dalam syarat kepemilikan, Syafi'i detail dan tekstual, sementara Hanbali sangat berpegang pada dalil yang eksplisit. Nah, dari sini kita bisa belajar satu hal penting. Jangan campur-campur mazhab cuma karena pengen yang gampang. Kalau ikut satu mazhab, dalami betul dalil dan metodenya. Karena setiap mazhab itu sistem utuh, bukan prasmanan yang bisa diambil seenaknya. Kalau niatnya baik, insya Allah setiap amalan zakat diterima. Tapi kalau tujuannya cuma cari yang ringan, ya itu namanya bukan ibadah, tapi strategi finansial berkedok agama.